Yang kami hormati Pak Sekda Provinsi Riau beserta seluruh kepala perangkat daerah yang hadir. Yang juga kami hormati kawan-kawan kami laporkan sekaligus kepada Pak Sekda bahwa kami yang hadir di samping kanan kami adalah Kepala Bapeda Pak Ahmad, kemudian Sekretaris BPBD atau Pak Yulianda, dan kemudian Pak Asisten 3 Pak Baharudin. Kemudian di sebelah kiri kami Kepala BPKAD Pak Sopaisal, dan kemudian berikutnya Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Bob atau Dr. Zaini, kemudian satu lagi Kabid Anggaran di BPKAD. Pak Sekda yang kami hormati, izin kami berjarak sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kami adakan tetap social distancing, minta maaf. Kemudian kami ingin melaporkan bahwa ada 4 hal yang kami laporkan. Pertama, kondisi COVID-19. Yang kedua, masalah anggaran. Yang ketiga, masalah ketersediaan alat kesehatan dan pangan. Yang keempat adalah langkah-langkah yang kami lakukan saat ini. Pertama, kondisi COVID-19. SK kami setelah menyesuaikan sesuai dengan instruksi terakhir bahwa sudah kami sempurnakan SK-nya, langsung dipimpin oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru, dan semua Forkopimda masuk dalam tim. Kemudian data pasien. Hari ini total yang tercatat di Kota Pekanbaru adalah 974. Ini tambahannya hari kemarin sebanyak 423. Ya, sesuai juga sama dengan provinsi yang dilaporkan oleh Pak Gubernur, disampaikan oleh Pak Gubernur, yakni sudah masuknya data para penumpang yang datang melalui bandara Simpang 3 kita atau Bandara Sita. Kemudian dari yang tercatat tersebut, ODP sebanyak 916 orang dengan tambahan kemarin itu 421. Kemudian PDP sebanyak 54. Alhamdulillah hari kemarin sampai sore tidak ada penambahan, jadi artinya 0 penambahan. Dan positif hari ini 3. Nah, ini yang mungkin sama-sama sudah diumumkan juga oleh Pak Gubernur. Ada 2 tambahan untuk di Kota Pekanbaru, dan jumlah total positif di Pekanbaru sebenarnya 4, 1 sudah sehat dan sudah pulang. Kemudian penanganan di RSUD Madani. Di tempat tidur yang kita siapkan sebanyak 60 tempat tidur, dan sudah clear adalah 30 tempat tidur. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum terpakai, dan mudah-mudahan tidak terpakai karena tidak ada tambahan-tambahan yang signifikan. Kemudian tentang rapid test, sebagaimana yang disampaikan adalah untuk ODP yang kami menerima bantuan dari provinsi sebanyak 500, dan kemudian kemarin juga kami menerima bantuan dari organisasi Tionghoa sebanyak 1.200. Jadi totalnya 1.700. Sesuai instruksi yang juga dilihat langsung oleh Pak Gubernur kemarin di 2 puskesmas bersama rombongan termasuk Bu Kadis Kesehatan, yakni sudah dilaksanakan 353. Ya, totalnya 353 untuk di seluruh puskesmas di Kota Pekanbaru. Dan juga untuk tim, kita juga memanfaatkan bantuan dari organisasi tersebut. Kami para Muspida sudah 20 orang juga yang melakukan juga tes. Sehingga kita berprinsip, kita tim juga semua harus dicek supaya kita tidak ragu-ragu dengan kondisi kesehatan kita. Yang kedua, masalah anggaran. Total dalam perencanaan kami untuk anggaran adalah 130 miliar. Dan sampai hari ini sudah kami geser sebanyak 85,2 M. Dan sudah direalisasikan atau dibelanjakan sebanyak 5 M. Kemudian dari total tersebut termasuk untuk baik untuk pangan dan juga untuk kesehatan sebanyak 50 M. Jadi dari kesehatan tersebut include atau termasuk 6 M adalah untuk insentif tenaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, ketersediaan alat dan pangan. Kami laporkan bahwa kalau untuk peralatan
kami membutuhkan beberapa peralatan ya kesehatan yang pada hari ini yang ada. Ya, pertama alat pelindung diri, kami minta maaf Pak, yang ada sekarang baru sifatnya darurat, belum sesuai dengan standar. Jadi artinya yang sesuai dengan standar masih nol di tempat kita, sementara kebutuhan kita adalah 25.000 PCS gitu. Kemudian masker yang kita harapkan, ya masker itu sekarang sudah tersedia atau ada 1.010 PCS. Kemudian yang kami butuhkan adalah 3.500 gitu. Kemudian sarung tangan karet untuk examination itu kami butuhkan 877.050 pasang, yang hari ini kita belum tersedia. Kemudian sarung tangan karet untuk bedah itu dibutuhkan 42.800 pasang, sudah tersedia 2.300 pasang. Kemudian helm plastik pelindung wajah ini dibutuhkan 3.000 PCS, dan kemudian yang tersedia yang sesuai standar itu nol, yang kita pakai yang sifatnya darurat. Pak Kadis, Pak Sekda yang kami hormati, juga dari segi masker biasa kami sudah ada sebanyak 31.850 PCS, dan kemudian kebutuhannya sebenarnya 36 juta ya, ini kebutuhan karena kalau untuk semua dan kemudian dipakai rutin. Kemudian vitamin yang C50 mg itu sudah ada 322.000. Ini juga PCS istilahnya. Kemudian yang kebutuhannya sebenarnya 36 juta tablet. Nah, ini yang kan diharapkan gitu. Kemudian vitamin E kita membutuhkan 36 juta tablet juga, yang ada baru 0 atau tidak ada. Kemudian multivitamin kita membutuhkan 36 juta dan ada 3.400 yang ada sekarang. Kemudian Pak Sekda yang kami hormati, tentang sarana dan tentang penyediaan kebutuhan sembako untuk ketahanan pangan. Kami laporkan bahwa saat ini yang tersedia adalah 4 ton. Maaf, kami ulangi, 4.000, kami ulangi, beras sebanyak 4.200 ton yang tersedia sekarang. Sementara kebutuhan untuk bulan April ini adalah 5.568 ton untuk bulan April. Nah, untuk sampai Oktober kami membutuhkan 38.976 ton. Ini Pak kebutuhannya untuk sampai bulan Oktober sesuai dengan permintaan dari Pak Sekda maupun Kementerian Dalam Negeri. Kemudian gula pasir. Gula pasir saat ini tersedia 200 ton ya untuk saat ini. Sementara untuk bulan April ini saja kita membutuhkan 695 ton. Dan kalau sampai Oktober kita membutuhkan 4.865 ton. Yang arti kedua-duanya masih kurang Pak di Kota Pekanbaru. Kemudian minyak goreng dan mentega kita saat ini tersedia 50 ton. Dan kebutuhan kita adalah 1.819 ton. Dan kalau dihitung untuk kebutuhan sampai Oktober sebanyak 12.753 ton. Kemudian daging sapi dan ayam saat ini tersedia 272 ton. Sementara kebutuhan April 2.946 ton. Dan untuk sampai Oktober adalah 20.622 ton. Kemudian telur ayam saat ini ada 616 ton. Kebutuhan April 1.946 ton. Dan untuk sampai Oktober
dibutuhkan 19.642 ton. Kemudian mengenai BBM, kami juga informasikan kondisi sekarang BBM di Kota Pekanbaru adalah 11.862 kiloliter. Kemudian sementara kebutuhan sampai dengan Oktober adalah 83.034 kiloliter. Kemudian premium yang tersedia sekarang adalah 8.239 kiloliter, dan kebutuhan kita sampai Oktober adalah 57.673 kiloliter. Kemudian Pertamax yang ada sekarang 27,9 kiloliter, sementara dibutuhkan sampai Oktober adalah 1.953 kiloliter. Ini informasi laporan tentang ketersediaan sembako dan BBM di Kota Pekanbaru. Berikutnya, laporan langkah-langkah yang kami lakukan. Pertama, mengenai TKI. Bahwa TKI sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, TKI yang tadi masuk di Dumai untuk Pekanbaru beberapa hari selalu ada nama yang untuk Pekanbaru, tetapi akhirnya setelah masuk mobil yang sampai baru ke Pekanbaru sebanyak 4 orang, dan ini secara mandiri. Kemudian untuk informasi berikutnya adalah hari ini akan ada kedatangan santri yang jumlahnya 25 orang, dan besok diinformasikan akan datang juga santri kita dari yang pulang dari Jawa, yang kami juga belum tahu persis apakah ini semua di Kota Pekanbaru atau nanti akan terbagi lagi ke kabupaten kota Riau. Jumlahnya besok adalah 257 orang. Langkah yang akan kami lakukan, kami berkoordinasi juga dengan Bu Mimi dan Dinas Kesehatan, nanti Dinas Kesehatan Kota nanti sama-sama menerima di Purna MTQ, dan kita harapkan mereka kita lakukan disinfektan dan kemudian periksa suhu, dan kemudian kita pulangkan ke tempat masing-masing. Demikian laporan Pak Sekda yang kami hormati, dan mohon maaf segala kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Seko menyampaikan detail pada kami. Kami nanti minta juga dari pihak Seko menyampaikan laporan resminya kepada kami, sehingga nanti kami bisa menyampaikan laporan ke Menteri Dalam Negeri. Nah, terkait dengan insentif bagi tenaga medis ini sudah disiapkan, Pak? Tadi sudah kami sampaikan Pak Sekda, kami sudah menganggarkan 6M, dan ini sedang dibuat rinciannya yang sesuai dengan mungkin nanti sampai ke puskesmas ya? Ya, semuanya Pak. Jadi tim kesehatan kita semuanya selama itu hitungannya untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan ya? Ya. Oke, berarti nanti kalau nanti perkembangannya, nauzubillah misalnya, jangan sampai berkembang lah. Tapi kalau seandainya berkembang terus, mau nanti juga diperhitungkan lagi. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih Pak Seko sudah menyampaikan. Tolong nanti segera reportnya disampaikan sama kami. Nah, terkait dengan besaran insentif, tolong nanti juga mengacu kepada aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. 1 bulannya 15 juta atau apa lagi. Ya. Terima kasih Pak Seko atas apanya, Makasih, Pak. Sekali lagi terima kasih. Kita lanjut ke Rohul ya, Rohul.